Bapak Matur Husairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bapak Matur Husairi selaku dari anggota Dewan DPRD Jawa Timur. Ya, kita tahu fakta ya sebenarnya ya kemarin telah terjadi letusan Gunung Semeru yang luar biasa, mungkin yang paling parah ada di daerah Lumajang gitu ya. Nah, yang sebelum itu juga ada bencana banjir di Malang gitu ya, di Malang yang sangat luar biasa itu. Ya, pertanyaannya bagaimana sebenarnya sih regulasi terkait tanggap bencana di Provinsi Jawa Timur itu? Apakah ini memang sudah ditetapkan dan bagaimana penanganannya menurut peraturan-peraturan yang ada itu? Monggo Bapak Matur untuk menjelaskan kepada kami. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengawali perbincangan kita ini dengan ayat Al-Quran ya. Ini menjadi apa? Muhasabah di antara kita terkait dengan bencana yang terjadi di negara kita ya. Tadi disebutkan di bulan November itu kita ada bencana di Kota Batu, kemudian bertepatan dengan penetapan dan pengesahan APBD Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu, kita kemudian juga dapat bencana bencana alam ya, dengan erupsinya Gunung Semeru yang disampaikan Mas Abdul Latif tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini sebagai umat Islam ya, kita adalah warga negara yang punya agama, tentunya harus mengembalikan ini kepada kekuasaan Allah. Artinya kita sebagai khalifah di bumi ini tentunya punya tanggung jawab besar ya, apalagi mereka yang kemudian diberikan amanah kekuasaan, yang tentunya kekuasaan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan yang terbaik ya di dunia ini, kemudian baik kepada alamnya maupun kepada sesama makhluk manusia, termasuk kepada hewan yang ada di atas bumi. Nah, bencana ini kan sangat luar biasa. Saya sebenarnya menyiapkan slide, Mas ya, tapi apakah diizinkan kita pakai slide di forum ini? Boleh Pak, silakan Pak. Ya silakan, monggo. Operator monggo difasilitasi. Sudah tampak ya? Yuk. Oke. Sudah muncul, Mas? Sudah muncul ya? Belum? Sudah. Sudah ya? Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang menjadi landasan dari pemerintah, katakanlah di sini pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diatur sebenarnya, selain memang ada undang-undang tentang bencana penanggulangan bencana, Provinsi Jawa Timur di tahun 2010 telah mengeluarkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Nah, kalau kita bicara bencana, di dalam perda itu dideskripsikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, faktor manusia, bisa disebut dengan faktor sosial ya,
yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak secara psikologis. Nah, Jawa Timur posisinya sekarang seperti ini. Gambaran umum Jawa Timur itu ya punya 7 gunung api yang aktif dari 127 gunung api yang aktif di Indonesia. Ya, termasuk Gunung Kelut, Gunung Welirang, Bromo, salah satunya Gunung Semeru yang sekarang sudah mulai batuk-batuk itu. Ya, kemudian Gunung di Lamongan dan Gunung Ijen, kemudian Gunung Raung. Nah, Jawa Timur juga merupakan daerah rawan gempa bumi karena berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo dan Australia. Ini yang disampaikan oleh para ahli ya, karena kalau kita kan tidak bisa, karena mereka yang bekerja di bidang ini tentunya punya punya kelengkapan, punya teknologi yang tinggi untuk memetakan dan mendeteksi itu. Nah, semuanya di Jawa Timur itu wilayah pesisirnya memang rawan, Mas. Kawasan yang rawan terutama rawan oleh tsunami. Kemudian iklim tropis yang penyebab sering terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran itu lengkap di Jawa Timur. Nah, kalau saya membaca yang di Batu itu, kita sebenarnya masih menunggu karena khawatir tempo hari itu hujan lebat, kemudian air yang mengalir ke daerah rendah itu masih tersumbat oleh pepohonan atau ranting atau pohon yang ikut longsor kemudian menutup sungai sebagian, tapi ketika nanti terjadi lagi hujan lebat dan ini masih diperkirakan akan berpotensi terjadi longsor dan banjir seperti kemarin. Makanya ini kita kemarin belum sempat mengevaluasi dinas kita BPBD itu karena kemudian berbarengan juga dengan agenda pembahasan APBD 2022 kok dilalah saat mau penetapan APBD kita ada musibah yang terjadi di Lumajang ini. Nah, ini peta rawan bencananya ya yang di Jawa Timur, mulai dari Tuban sampai ke Kota Mojokerto. Nah, kajian risiko bencana tahun 2016 sampai 2020 ini kerentanan likuifaksi Badan Geologi ini yang menjadi ancaman di Jawa Timur ini ada 12. Banjir bandang. Kalau Gresik sama Lamongan ini kan sudah kayak langganan tiap tahun ya, termasuk di Tuban. Ini kan sangat luar biasa. Menjadi tamu tahunan yang siap melanda di beberapa daerah di Jawa Timur. Kemudian gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi. Tempo hari saya pernah pas lagi kunjungan kerja itu juga terjadi gempa bumi. Kemudian kegagalan tektonik, kekeringan. Ini setiap musim kemarau, kami di Madura sebagian besar di Bangkalan itu juga sama lah, mungkin di daerah Jawa Timur kayak di Magetan, kemudian di Pacitan, kita harus beli air pakai tangki seharga 400 sampai 450. Ini luar biasa sebenarnya menjadi persoalan tersendiri di daerah masing-masing, termasuk di Madura yang juga sulit menemukan air. Ini indeks risiko bencana ya yang perlu saya sampaikan di Jawa Timur ini, mulai dari nomor 1 Kabupaten Sumeneb sampai nomor 38 Sidoarjo. Nah, target dari IRB tahun 2019 ini 15,7 dengan realisasinya 137,88. Sebenarnya kalau indeks target IRB-nya lumayan bagus sudah. Kemudian target yang di tahun 2001 ini 125,42 masih dalam proses klarifikasi. Nah, ini kan menjadi indikator kinerja utama kepala daerah, baik itu di provinsi yaitu gubernur atau di kabupaten kota masing-masing yang sekarang ini ketiban kok terjadi di daerah Lumajang yang alhamdulillah bupatinya ini masih teman satu angkatan saya di IAIN dulu tahun 96. Kemudian indeks ketahanan daerahnya ini terhadap indeks kapasitas bencana
seperti ini saya tampilkan karena komponen kapasitas merupakan komponen yang penting atau paling memungkinkan untuk diintervensi dalam melakukan upaya penurunan indeks risiko bencana. Jadi ini dari mulai tahun 2019, 20, kemudian 2021 ini apa ya, di angka 0,57 ya. Ada target kemudian ada realisasi. Kalau realisasinya cukup bagus sebenarnya meskipun hanya selisih dua digit, 2 angka. Kemudian kalau kita bicara bencana tentunya ada 3 kategori. Yang pertama adalah bencana alam, kemudian ada non alam, kemudian bencana sosial. Hari ini kita fokus di bencana alam ya, karena ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam ya, antara lain oleh bumi seperti tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan seterusnya. Nah, penanggulangannya seperti apa? Penanggulangan ini memang menjadi tanggung jawab negara ya, menjadi tanggung jawab gubernur, bupati dan wali kota, yang kemudian leading sektornya adalah BPBD. Kalau di pusat itu namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian di provinsi dan kabupaten sama BPBD, beda level, beda kewenangan, juga beda anggaran. Karena masing-masing punya anggaran dan punya OPD atau dinas untuk menangani bencana ini. Nah, tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat jelas sudah diatur dalam Perda ini. 1, mengalokasikan dana penanggulangan bencana. Ya, kemudian menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana. Dan yang D ini mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Ini tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diatur di pasal 5. Kemudian wewenangnya di pasal 6, ini 1, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana secara bencana baik pra, saat, atau pasca. Nah, yang ketiga, pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi atau menjadi ancaman atau bahaya di wilayah Provinsi Jawa Timur dan seterusnya. Nah, sedangkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencananya di pasal 18 itu diatur sudah penyelenggaraan penanggulangan bencana ini berdasarkan 4 aspek. Yang pertama sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kemudian kelestarian fungsi lingkungan, kemanfaatan serta efektivitas dan lingkup luar wilayah bencana. Ini dalam penyelenggaraan penanggulangannya. Nah, penyelenggaraan penanggulangan ini di pasal 20 sudah diatur juga. Pertama, pra-bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana. Yang kedua, dalam situasi terdapat potensi. Ini yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Apakah kemudian BPBD di Kabupaten Lumajang disupport oleh BPBD Provinsi ini sudah melakukan tahapan-tahapan itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kemudian kita oleh sebagian masyarakat menilai bahwa pemerintah dalam hal ini lamban mendeteksi. Padahal kalau kecanggihan teknologi saya pikir kerjasama dengan badan geologi yang ada di Provinsi Jawa Timur seharusnya ini lebih awal bisa terdeteksi. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Kemudian saat tanggap darurat pemulihan ya, early recovery, kemudian pasca bencana ini menjadi bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencananya. Nah, saya menilai bahwa di pasal 23 ayat 4, 5 dan 6 ini diabaikan oleh pemerintah. Bagaimana penanggulangan bencana ini dimaksud pada 1 yang pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Kemudian pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencananya.
ini yang saya pikir yang perlu di stressing lagi oleh kita bersama terhadap OPD yang punya tanggung jawab langsung dalam menangani terkait dengan bencana alam, ya. Ini kan di pasal 5 sangat jelas Pemprov dan pemerintah kabupaten kota ini waktu tertentu ini meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala. Apakah ini sudah dilakukan? Nah, ini yang nanti perlu kita kaji lagi, karena saat ini kita lagi sibuknya bekerja sama membantu keluarga saudara kita yang jadi korban. Tentu nanti setelah ditangani baru kita akan tanyakan ini semua ke BPBD bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk mendeteksi lebih dini terkait dengan erupsi yang terjadi di Gunung Semeru ini. Ini terkait dengan penanggulangan bencana sudah diatur, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Ini kesiapsiagaan, peningkatan dini, dan mitigasi bencana. Ini nanti biar dibaca lebih lanjut, saya kok lebih suka diskusi. Cuman saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Di pasal 7 itu diatur ada hak masyarakat dalam perda itu. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Kemudian mendapatkan pendidikan, pelatihan. Saya kok merasa iri ya dengan negara di Jepang. Pendidikan dan pelatihan, keterampilan dalam menghadapi bencana ini, terutama gempa, itu mereka sudah menjadi bahan ajar atau kurikulum di sekolah. Bagaimana ketika terjadi gempa bumi, mereka harus berlindung kemana, melakukan apa, itu saya pikir sudah clear di sana. Cuman kita ini belum kayaknya. Di sekolah paling banter nanti BPBD itu programnya buat istilahnya desa tangguh bencana gitu. Tapi ya itu tadi yang dipasang ya hanya balehonya, bannernya gitu kan. Tapi bentuk edukasinya terhadap generasi muda, terhadap anak-anak itu bagi saya kurang mengena. Ini yang menjadi persoalan. Ya, kemudian mendapatkan izin tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana baik di provinsi maupun kabupaten. Berperan serta dalam perencanaan. Tidak bisa kalau masyarakat di sekitar di desa Sumberbulu, di kecamatan tadi itu saya lupa. Kalau kemudian mereka juga tidak dilibatkan dalam perencanaan ketika menghadapi bencana atau pra-bencana itu sendiri. Jadi saya pikir memang harus melibatkan secara partisipatif masyarakat itu dan aktif bagi mereka kemudian bisa melindungi diri sejak awal dengan peringatan yang sudah diberikan melalui alat yang dimiliki oleh BPBD provinsi maupun kabupaten, sehingga antisipasinya ini lebih awal. Yang kita hindari nanti adalah korban nyawa, ya, korban jiwa. Kalau harta benda saya pikir kalau sudah bicara bencana seperti hari ini nih, saya pikir memang sulit lah untuk diselamatkan, terutama yang berupa barang-barang tidak bergerak. Ya, kalau kita lihat mobil yang kemudian tertutup oleh timbunan pasir itu sangat luar biasa, bahkan rumah sampai ke atapnya gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah ini insya Allah sudah dilakukan semua oleh Pemprov Jatim sama Pemkab Lumajang. Kemudian memperoleh ganti rugi. Nah ini yang perlu saya sampaikan, untuk recovery pasca bencana itu kadang kita memang terbentur dengan alasan klasik ribetnya administrasi atau urusan-urusan teknis. Tempo hari kami sudah datang ke BNPB menanyakan beberapa bantuan recovery atau untuk rekonstruksi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, ternyata hampir beberapa bulan bahkan menjelang 1 tahun ini dananya juga belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan, karena
penggunaan dana tidak terduga itu ternyata posnya ada di Kementerian Keuangan. Ini yang menjadi persoalan sehingga agak ribet dan panjang. Orang sekarat hari ini bantuannya berbulan-bulan baru diserahkan. Ini menjadi PR kita, pemerintah kita sebenarnya. Nah, ini juga hak masyarakat, kemudian kewajibannya. Baik, terima kasih. Baik, sudah ya Iya. waktunya. Oke. Ini mau Terima selesai kasih juga, Pak Mas. Matur ya. Oke. Kita Oke, terima kasih. Dilanjutkan saja, dilanjutkan monggo. Ini anggaran saya sampaikan ya, yang APBD kemarin kita anggarkan di BPBD ini 62 miliar, terrealisasi angka 53 Mas, untuk yang 2021 ya. Yang sekarang ini nggak jauh beda untuk 2022-nya, dan alhamdulillah gubernur sekarang posisinya ada di Lumajang dan mereka semua birokrasi di Jawa Timur termasuk OPD-nya berkantor di Lumajang untuk membantu saudara kita yang di Lumajang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Mas Abdul Latif, terima kasih.